Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Martial Universe Wudong Qiankun Season 5 episode ke-9. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita spoiler sebelumnya, di mana Lindong telah menyelamatkan ketiga temannya dari antek-antek dajjal kekaisaran cahaya suci yang dikirim oleh Jinmu. Baru setelah itu F4 mempersiapkan diri untuk pergi ke kota Yang dan ikut serta dalam perebutan kunci kuno. Ketika sampai di kota Yang, Lindong masuk ke pasar dan mulai melelang berbagai harta yang dia miliki, termasuk tubuh guntur matahari besar yang menarik seseorang perampok yang bernama Haisa. Karena Lindong menolak untuk memberikan seni bela diri manifestasi itu, Haisa sudah siap untuk ngajakin baku hantam sebelum tiba-tiba Jinmu nimbrung dalam percakapan dan lebih dulu menyalakan genderang perang kepada Lindong yang secara mengejutkan mampu menahan serangan Jinmu di depan mata semua orang. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Pertikaian antara Jinmu dan Lindong mau tidak mau menarik perhatian banyak ahli di kota Yang, karena tuan muda kekaisaran cahaya suci itu memang dianggap praktisi tingkat atas di kota titik kumpul ini. Haisa menyipitkan matanya dengan kejotan saat menatap Lindong karena dia jelas menyadari kekuatan Jinmu dan tidak pernah menyangka bahwa ahli ranah manifestasi puncak seperti Lindong mampu mengatasi serangan Jinmu tanpa kerugian sedikit pun. Namun sebagai sesama praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana, Haisa sangat menyadari perbedaan antara setengah langkah menuju nirvana dan tahap manifestasi lanjutan maupun puncak, sehingga apabila Lindong berpikir bisa mengalahkan Jinmu dengan keberuntungan, Haisa akan tetap menganggapnya sebagai mimpi di siang bolong. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, debu tebal berangsur-angsur mengedap dan menunjukkan Lindong yang perlahan berjalan keluar dari dalam debu, hingga membuat pupil mata Jinmu menyusut ketika memuji kekuatan Lindong yang berhasil membunuh banyak antek dajjalnya. Kendati demikian, Jinmu dengan tegas berkata bahwa dia akan membunuh Lindong hari ini juga demi mengembalikan kehormatan kekaisaran cahaya suci dan memperkuat pijakannya di kota Yang. Lindong hanya tersenyum kecil mendengar omon-omon yang dilontarkan oleh Jinmu dan mempersilahkan pemuda itu untuk melakukan apapun yang dia mau selama memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kini gantian Jinmu yang menyunggingkan senyuman tipis sebelum meminta Lindong untuk tidak menyesali tindakannya ketika segalanya sudah terlambat. Setelah itu Jinmu mengeluarkan sebuah batang baja di tangannya dan membentuk beberapa bayangan tongkat pembakaran yang mengurumuni Lindong dari segala arah. Nah, sebelum tongkat api Jinmu berhasil menyentuh tubuh Lindong, angin buas bertiup dan menghancurkan tanah ketika Lindong menghadang tombak api Jinmu dengan tombak tulang buaya surgawi miliknya. Cahaya merah yang cukup aneh menyebar ketika tombak api menyentuh tombak tulang buaya surgawi dan menyebarkan sensasi buas seolah mampu membakar kekuatan Yuan seseorang. Lindong sadar bahwa tombak api Jinmu bukanlah benda biasa, namun kekuatan semacam itu masih tidak berguna melawan tombak tulang buaya surgawinya sebelum akhirnya melancarkan serangan balik yang membuat Jinmu mendengus dingin. Kekuatan Yuan menyebar dari tubuh Jinmu sebelum membentuk bola api yang disebut sebagai api suci pemecah gunung. Raungan dingin mengalun dari mulut Jinmu ketika mengubah pola api menjadi binatang iblis merah dan menyatukannya dengan tombak api sebelum diayunkan dengan marah ke arah Lindong. Serangan itu membuat Lindong buru-buru mengeksekusi langkah pengembara langit kemunian tertinggi, di saat yang sama juga membentuk bayangan gajah raksasa yang tidak lain adalah teknik ketukan gajah suci langit runtuh untuk membalas serangan Jinmu. Lindong terdorong dua langkah ke belakang, akhirnya melihat seperti apa kekuatan praktisi ranah setengah langkah dan memahami jika bukan karena dia telah memperoleh penguasaan awal tubuh emas nirvana kecil, serangan barbar Jinmu kemungkinan akan melukainya.
Sementara itu Jinmu yang justru terdorong mundur beberapa langkah langsung menunjukkan ekspresi suram dan mengeluarkan raungan marah saat melihat Lindong benar-benar mempelajari teknik kekaisarannya. Yang paling membuat Jinmu menelan rasa malu adalah pemuda antah berantah itu menggunakan teknik kekaisaran cahaya suci untuk melawannya, dan oleh karena itulah Jinmu tidak keberatan untuk membiarkan Lindong merasakan sendiri bagaimana wujud ketukan gajah suci langit runtuh yang sebenarnya. Ketika itulah gajah besar yang jauh lebih pekat sinarnya melolong ke langit, menyebabkan praktisi ranah setengah nirvana lainnya seperti Haisa menjadi semakin serius, berpikir bahkan orang-orang sepertinya harus bertarung mati-matian untuk menghadapi serangan ini. Namun ketika Haisa berpikir jika Lindong pasti akan mati, kali ini pemuda itu nyatanya masih tidak menunjukkan ketakutan sama sekali dan tampak bersiap mengaktifkan teknik bela dirinya sendiri. Jinmu juga terkejut dengan pemandangan ini sebelum terkekeh karena dia tidak percaya pemuda dari kekaisaran kecil seperti Lindong memiliki seni bela diri yang lebih kuat daripada miliknya. Baru setelah itu Jinmu menyatu dengan gajah besar yang bersinar dan menyebabkan aura yang menghancurkan bumi menyapu seluruh kota. Nah, ketika Jinmu telah sepenuhnya menyatu dengan gajah dan menyebabkan cahaya gemerlap memenuhi cakrawala, Lindong masih berdiri diam di tempatnya sebelum mendorong kekuatan Yuan di tubuhnya hingga mengamuk ketika mengayunkan telapak tangannya sebagai tanda aktivasi teknik penjara jari surgawi, yaitu jari kelima yang menggoncang semesta. Langit tampak bergetar saat langit di atas kepala Lindong terkoyak dan memunculkan sebuah jari yang tampak berasal dari tanah kuno merobek udara dan muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Lindong berubah dingin sementara cahaya keemasan mengalir di matanya, membuat semua orang melepaskan tatapan takjub ketika melihat dua benda besar seperti meteor dengan kejam bertubrukan satu sama lain dan membuat seluruh kota bergetar. Teriakan marah Jinmu bergema dari dalam gajah besar ketika meminta Lindong berhenti bermimpi untuk mengalahkannya. Namun teriakan itu hanya membuat ekspresi Lindong menjadi semakin datar, seolah sama sekali tidak peduli dan mengambil kesempatan untuk sepenuhnya mengaktifkan tubuh emas nirvana kecil. Lengan kanan Lindong menyebarkan cahaya yang sangat kaya dan mengonsentrasikan semua kekuatan Yuan sebelum mengayunkannya dan membentuk sebuah pukulan yang menghantam gajah besar Jinmu. Gelombang kejut badai yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata menyapu pasar dan membentuk parit sedalam 100 meter di sana, hingga akhirnya mengungkapkan sosok Jinmu yang mendarat di tanah sambil meludahkan seteguk cairan merah segar dari mulutnya. Semua orang hanya bisa ternganga melihat adegan ini karena tidak sedikit pun terlintas di kepala mereka bahwa Lindong benar-benar berhasil membuat Jinmu terluka. Tidak terkecuali pria berotot yang sebelumnya mencari gara-gara dengan Haisa dengan menawar tubuh guntur matahari besar Lindong. Mamang! Lindong menatap dingin pada Jinmu yang tampak menyedihkan karena mati-matian berusaha menstabilkan tubuhnya, merasakan bagaimana banyak tatapan penuh hormat yang menghujaninya dari segala arah, sehingga Lindong paham bahwa setelah hari ini dia akan memiliki pijakan yang cukup bagus di kota ini. Berdasarkan karakter Lindong, selama orang itu adalah musuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan karena itulah dia berniat membunuh Jinmu mumpung pemuda itu dalam keadaan terluka. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Lindong, membuat Jinmu juga dibuat gila ketika melambaikan tongkat bajak merah ketika mendesis marah dan memperingatkan Lindong untuk tidak bersikap kurang ajar. Namun Lindong tidak pernah berbelas kasih pada siapapun yang mencari gara-gara dengannya, dan berhubung Jinmu sudah melakukan berbagai cara untuk membunuhnya, maka Lindong pun tidak keberatan untuk melakukan hal yang sama. Provokasi Lindong menyebabkan wajah Jinmu berubah menjadi ungu, sementara darah dan aura yang mengamuk di tubuhnya menjadi semakin bergejolak hingga memutuskan untuk melarikan diri. Namun tepat saat Jinmu hendak mundur, Lindong sudah lebih dulu muncul di depannya ketika melemparkan tombak tulang buaya surgawi yang langsung menembus pertahanan sang tuan muda kekaisaran cahaya suci dan menghantam dadanya dengan kejam. Namun bukannya cairan merah segar yang Lindong lihat ketika tombak mengenai dada Jinmu, melainkan sebuah cahaya api yang berasal dari rompi jiwa api yang melindungi tubuh pemuda tersebut. Jinmu masih sempat membanggakan rompi jiwa apinya, namun setelah Lindong
menambahkan daya hancur pada serangannya, rompi jiwa api pun tidak begitu efektif lagi dan membuat Jinmu sekali lagi meludahkan seteguk cairan segar. Hal ini membuat wajah anggota elit Kekaisaran Cahaya Suci berubah drastis sebelum berlari maju dan berusaha untuk melindungi Jinmu. Namun belum sampai antek-antek Dajjal itu berhasil menginterupsi pertarungan, Molin dan kawan-kawan sudah lebih dulu menghadang mereka semua dan membentuk formasi tiga hitam yang benar-benar mampu mencegat semua praktisi elit Kekaisaran Cahaya Suci. Melihat antek-antek Dajjalnya juga dicegat oleh kelompok Lindong, akhirnya ekspresi Jinmu pun berubah dingin ketika menggonggong di udara dan meminta bantuan Haisa yang selama ini dianggap sebagai sekutu Kekaisaran Cahaya Suci. Sujud kamu, sujud! Menggonggong, menggonggong! Haisa menggerutkan kening ketika Jinmu akhirnya call a friend sebelum menghela napas dan mengingatkan Lindong bahwa Kekaisaran Cahaya Suci memiliki beberapa sekutu di kota Yang, dan apabila diserang oleh mereka bersama-sama, Lindong juga akan kesulitan untuk melarikan diri ketika dia mengharapkannya. Lindong memikirkan perkataan Haisa dalam-dalam dan mau tidak mau membenarkan perkataan itu. Toh dia masih memiliki tujuan yang lebih penting dibanding berurusan dengan antek-antek Dajjal dan sekutu-sekutu Jinmu. Akhirnya Lindong pun berbalik dengan santai sambil memperingatkan Jinmu bahwa dia akan benar-benar membunuh pemuda itu kalau masih mengganggunya di masa depan. Lindong dengan santai melirik Jinmu yang melemparkan tatapan berbisa kepadanya dan diam-diam terkekeh di dalam hatinya karena tahu bahwa anjing satu itu tidak akan pernah membiarkan dendam besar itu berakhir begitu saja. Kendati demikian, Lindong sudah berpikir untuk segera menyempurnakan boneka simbol darah, dan setelah Ujang officially debut sebagai penjaganya, anjing kerucil seperti Jinmu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa mempedulikan Jinmu lebih lama, Lindong beralih pada pria berotot dan menawarkan kembali apakah abang satu ini masih menginginkan tubuh guntur matahari besarnya. Ketika dia melihat tindakan Lindong, pria berotot kecoklatan itu sedikit terkejut sebelum langsung menerima tawaran itu dengan sukacita dan memperkenalkan diri sebagai Mote yang berasal dari Kekaisaran Baja. Ketika dia melihat tindakan Lindong, ekspresi Haisa berubah sedikit muram, berpikir pemuda itu benar-benar mengabaikannya dan justru memberikan harga diskon kepada Mote. Meskipun begitu, Haisa juga tidak mengancam Lindong seperti sebelumnya karena dengan kekuatan yang pemuda itu miliki, dia sama sekali tidak memiliki alasan untuk merasa takut pada Haisa. Sok keras maneh, nyeng. Setelah mendapatkan 10.000 pil nirvana, Lindong yang udah gemes pengen cepet-cepet mendapatkan penjaga boneka darah menawarkan harta jiwa duniawinya yang dia dapatkan dari Li Sheng, yaitu drum cahaya suci, membuat Mote buru-buru melambaikan tangannya dan menyerahkan 3.000 pil nirvana sesuai yang Lindong minta. Lindong tanpa sadar tersenyum, tidak dapat menahan iri pada pangeran kaya seperti Mote yang bahkan tidak bergeming sama sekali ketika mereka menghabiskan belasan ribu pil nirvana dalam 1 menit yang singkat. Bahkan sekarang Mote menyinggung tentang tubuh emas nirvana kecil yang sebelumnya Lindong gunakan untuk menahan serangan Jinmu, dan apabila pemuda itu menjualnya, Mote tidak keberatan untuk menggadaikan semua harta yang dia miliki. Lindong tertawa kecil ketika berkata bahwa seni bela dirinya belumlah lengkap dan berkata akan mempertimbangkan hal ini ketika nanti dia tubuh nirvana kecilnya telah sempurna. Sebenarnya Lindong berpikir bahwa dia memang tidak ingin menjual tubuh emas nirvana kecil kepada orang lain sama sekali, apalagi hubungannya dengan Mote juga belumlah dalam sehingga bisa membuatnya mempercayai pemuda tersebut. Mote tidak tersinggung sama sekali dengan tindakan Lindong, dan berhubung pemuda itu mau menghormati permintaannya, sang tuan muda Kekaisaran Bajak sekarang justru ingin menjalin kerjasama dengan Lindong ketika mengajak pemuda itu untuk mengobrol santai dengannya. Mote membawa Lindong ke sebuah menara di pusat kota dan dengan tawa menggema dari mulutnya berterima kasih kepada Lindong karena sudah menghajar Jinmu, berhubung dia memang sudah tidak menyukai pemuda sombong itu sejak pertama kali tiba di kota Yang. Selanjutnya Mote mulai membicarakan kunci kuno dan membuat Lindong menunjukkan antusiasme ketika bertanya apakah Mote bersedia memberitahunya di mana kunci kuno misterius yang akan muncul. Berhubung hal ini bukanlah rahasia besar di kota
Kotahyang dan ingin memang berencana membangun hubungan baik dengan Lindong, Mote tanpa ragu menyebutkan pegunungan Guntur Granit di dekat Kotahyang sebagai tempat di mana kunci kuno akan muncul. Jauh di dalam pegunungan Guntur Granit ada lembah Gunung Guntur yang katanya pernah menjadi tempat berlatih elit kuno, di mana elit kuno itulah yang menjaga kunci kuno. Belum lama ini, seorang praktisi nirvana setengah langkah yang sangat mahir menyembunyikan dirinya menyelinap ke pegunungan Guntur Granit dan menceritakan bahwa di dalam gunung tersebut ada begitu banyak harta berharga, seni bela diri, ramuan, harta karun jiwa, dan bahkan pohon dewa simbol surgawi yang legendaris. Ketika 4 kata ini masuk ke telinganya, pikiran Lindong langsung berdengung memahami bahwa pohon dewa simbol sangat berguna untuk master simbol, bahkan bisa membuat master simbol tingkat tinggi menerobos tingkat surga dengan lebih cepat. Dari sudut pandangnya saat ini hanya iming-iming pohon roh simbol surga itu yang saja sudah cukup untuk membuatnya berani berambisi untuk memasuki lembah granit Guntur apapun yang terjadi. Melihat raut tertarik di wajah Lindong, Mote langsung mengajak pemuda itu bekerja sama untuk mendapatkan pohon roh simbol surga karena seorang master roh kaya raya mungkin bersedia untuk menukarkan benda berharga itu dengan 100.000 pil nirvana. Meskipun begitu, Mote juga mengingatkan bahwa pegunungan Guntur Granit sangatlah berbahaya karena dihuni oleh banyak binatang iblis kuat, bahkan beberapa di antaranya telah mencapai ranah nirvana. Tapi bagaimanapun, manusia jauh lebih mengerikan dibanding binatang iblis, dan manusia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan harta yang ada di depannya. Ya, setelah memberikan banyak informasi berharga kepada Lindong, Mote juga mengingatkan bahwa orang-orang akan segera memasuki lembah granit Guntur dalam waktu 5 hari, dan apabila Lindong berkenan mereka bisa pergi bersama untuk saling menjaga di sepanjang jalan. Tawaran baik hati dari Mote itu membuat Lindong menyeringai sambil menganggukkan kepala dan mengatupkan kedua tangannya sebelum berbalik membawa trio Moling bersamanya saat mereka kembali ke tempat peristirahatan. Ketika sampai di tempat istirahat, Moling menanyakan apakah Lindong benar-benar berencana untuk menjalin kerjasama dengan Mote dan tampak sedikit khawatir karena bagaimanapun Mote masihlah orang asing untuk mereka. Lindong buru-buru menenangkan dan dia hanya mencari oportunis untuk mendapatkan harta karun. Toh tidak mungkin dia bisa mempercayai orang baru seperti Mote yang sesuai dengan perkataan pemuda itu sebelumnya bahwa manusia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan harta karun di depan matanya. Ya, daripada takut sama hantu emang lebih takut sama manusia ya guys ya. Aduh sumpah sih, manusia mah lebih edan lah daripada setan. Tapi kalau sekalinya baik itu lebih dari malaikat guys. Jadi manusia itu tuh ada di tengah-tengah lah antara setan dan malaikat. Lebih dari itu, sekarang Lindong telah memiliki pil nirvana yang cukup untuk memurnikan Ujang, dan ketika boneka simbol darah telah sempurna, hampir tiada satupun orang di Kotahyang yang bisa mengganggunya kecuali ada seorang praktisi tahap nirvana tiba-tiba muncul entah dari mana. Tidak mau membuang lebih banyak waktu, Lindong masuk ke dalam sebuah ruangan batu yang tertutup rapat dan berniat untuk segera memurnikan Ujang di bawah bimbingan Lin Diao. Setelah Lin Diao mengunci ruangan itu dengan kekuatannya, Iblis Marten itu meminta Lindong untuk memanggil Ujang, membuat Lindong menunjukkan ekspresi serius ketika mengeluarkan sesosok merah darah muncul dengan aura mengerikan yang mengejutkan dari batu zuzinya. Namun bahkan dengan tekanan yang diberikan oleh batu zuzi dan puncak penjara berat, kilatan buas masih mengalir di mata Ujang ketika dipanggil sebelum kemudian melepaskan raungan seperti binatang buas dari tenggorokannya. Lin Diao dengan dingin mendengus sebelum melambaikan tangan dan menarik keluar tas Qian Kun berisi 30.000 pil nirvana di depan tatapan penuh rasa sakit Lindong. Lindong menghirup udara yang dipenuhi dengan nirvana ki yang kuat, berpikir bahwa dia akan segera menerobos puncak ranah manifestasi kalau memilih untuk menyempurnakan semua pil nirvana ini. Namun bagaimanapun Ujang akan menjadi senjata yang lebih mematikan, dan karena itulah Lindong memutuskan untuk menekan keinginannya menerobos ranah sementara waktu.
Lin Diao melayang di ruangan batu dan cakarnya menari-nari ketika mengaktifkan formasi transformasi roh nirvana. Di bawah formasi besar itu, Ujang jelas merasakan sensasi yang tidak enak dan segera melepaskan niat membunuh yang menembus seluruh tubuhnya. Lin Diao kemudian berkata bahwa dia akan membersihkan niat membunuh di boneka simbol darah dan selama waktu itu Lindong bertanggung jawab untuk menekannya. Lindong mengangguk paham sebelum mengambil alih batu Zuzi dan puncak penjara berat ketika mengalirkan sejumlah besar kekuatan Yuan di tubuhnya untuk menekan Ujang. Ketika Lindong telah menekan Ujang, Lin Diao segera mengayunkan cakarnya sekali lagi dan mengumpulkan Nirvana Ki yang tak terhitung jumlahnya sebelum kemudian digunakan sebagai alat ruqyah untuk Ujang. Nirvana Ki senyata-nyatanya mampu membersihkan aliran niat membunuh yang keluar dari dalam boneka simbol darah, membuat Ujang memberontak lebih kuat sehingga menyebabkan ekspresi Lindong pun menjadi semakin serius. Raungan buas bergema di ruang batu dan menyebabkan seluruh ruang batu bergetar ketika retakan secara perlahan muncul di tabir cahaya yang dibentuk oleh jimat batu dan puncak penjara berat. Lin Diao memperingatkan dengan keras agar Lindong tidak membiarkan Ujang lolos, membuat pemuda klan Lin itu menggertakkan giginya ketika mengeluarkan simbol leluhur dari istana Niwan dan melahap niat membunuh Ujang sehingga bisa meringankan beban formasi. Namun dengan melakukan itu, Lindong harus ekstra kerja keras menjaga 3 item bersamaan, di mana meskipun energi mentalnya sangat kuat, prosesi ini tetap menjadi adegan yang menegangkan baginya. Baru setelah 4 hari pembersihan, niat membunuh biadab dalam tubuh Ujang hampir sepenuhnya terhapus. Ketika jejak terakhir niat membunuh itu menghilang, Lin Diao segera memerintahkan Lindong untuk membentuk segel darah dengan Ujang dan membuat semangat pemilik batu Zuzi itu langsung membumbung tinggi ketika menggigit lidah dan meludakkan seteguk cairan merah esensi ke dari Ujang dengan kuat. Segel baru terbentuk dengan lancar, membuat senyuman puas terbentuk di wajah Lindong yang lesu memahami bahwa senjata besarnya di medan perang kuno akhirnya hadir. Edian, akhirnya Ujang versi Wudong Qiankun udah debut nih guys. Apakah Ujang yang ini bakal sama kuatnya sama Ujang Donghua sebelah alias boneka iblis langitnya Mang Oyen? Dan bagaimanakah kelanjutan petualangan Lindong setelah mendapatkan boneka simbol darah yang setara dengan praktisi tahap nirvana? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.